Kota Solo menjadi buah bibir nasional, apalagi setelah wali kotanya yakni Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Banyak yang bertanya-tanya seperti apa kemajuan Kota Solo yang dikelola Gibran sejak 2 tahun lalu. Ada yang bilang Solo maju sangat pesat, bahkan mengalahkan Jogja dalam industri pariwisata. Namun ada juga yang bilang sebaliknya. Kali ini mari kita jelajahi berbagai sudut Kota Solo dan mencari tahu fakta-fakta yang tak terceritakan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai wali kota Solo pada 26 Februari 2021. Sejak itu, pembangunan kota Solo seolah berlari makin cepat. Berbagai proyek skala lokal maupun nasional digeber habis-habisan. Gibran punya cita-cita kota Solo bisa mengalahkan Yogyakarta. Berikut adalah metamorfosa kota Solo dalam 2 tahun terakhir. 1. Revitalisasi koridor Gatot Subroto Ngarsopuro. Pembangunan jalur pedestrian ini dibiayai oleh Kementerian PUPR dan dimulai pada tahun 2022. Biayanya sekitar 31 miliar rupiah. Hasilnya lumayan ajib. Banyak yang menyebut keindahannya mengalahkan Malioboro Jogja. 2. Masjid Agung Syekh Zayed. Masjid terindah di Indonesia ini dibangun dengan dana hibah sebesar 350 miliar rupiah dari Uni Emirat Arab. Masjid ini sangat viral dan tiap hari dikunjungi ribuan orang dari berbagai kota. 3. Revitalisasi bangunan bersejarah. Sejumlah objek budaya yang dulu mangkrak direvitalisasi sehingga menjadi cantik dan menarik. Beberapa contoh diantaranya adalah revitalisasi Puro Mangkunegaran, revitalisasi studio rekaman legendaris Lokananta, revitalisasi kebun binatang Curug, dan revitalisasi Taman Balai Kambang yang dikabarkan akan menyaingi Candi Borobudur. 4. Pembangunan infrastruktur, sarana umum dan pasar tradisional. Contoh proyek ini adalah Jembatan Curug yang melintasi Sungai Bengawan Solo, rel layang terpanjang di Indonesia atau rel Simpang Joglo, Stadion Manahan yang di facelift sangat cantik, hingga pasar tradisional Jungke yang saat ini sedang dipugar habis-habisan. Lantas, bagaimana efek dan hasilnya? Pada tahun 2023 ini, sejumlah data menyebut untuk pertama kalinya jumlah wisatawan yang bertamasya ke kota Solo melebihi kota Jogja. Pertumbuhan ekonominya pun ikut melejit. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, pada tahun 2022, pertumbuhan kota Solo mencapai 6,25% atau lebih tinggi dari tahun 2021 yang di angka 4%. Bahkan, pada Oktober 2023 lalu, Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP menempatkan kota Solo di peringkat pertama dari 40 kota layak huni di Indonesia. Apakah ini karena faktor Gibran Rakabuming Raka? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Bagi yang tidak, mereka menyebut kota Solo bisa maju pesat karena diguyur proyek dari pemerintah pusat. Kesenjangan jumlah proyek nasional antara kota Solo dengan kota-kota lain yang selevel memang sangat jomplang, yakni hampir 20 kali lipat perbedaannya. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2023, kota Solo mendapat guyuran proyek nasional mencapai 2.000 miliar rupiah. Sementara kota lain yang selevel, misal kota Malang atau kota Cirebon, hanya mendapat 160 miliar. Namun, benarkah guyuran proyek di kota Solo ini hanya terjadi di saat era wali kota Gibran Rakabuming? Ternyata, sejak era wali kota sebelumnya atau di era efek Hadi Rudiatmo,
Kota Solo juga dibanjiri proyek nasional. Bahkan jumlahnya melebihi dibandingkan era wali kota Gibran Rakabuming. Lantas, sejak kapan sebenarnya Kota Solo begitu istimewa atau sering mendapatkan proyek dari pemerintah pusat? Jawabannya adalah sejak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebagai contoh, antara tahun 2011 hingga 2014, total nilai proyek pemerintah pusat di Kota Solo hanya 55,8 miliar rupiah atau hanya sekitar 17 miliar rupiah per tahun. Tapi begitu Jokowi jadi presiden, Solo mulai dibanjiri proyek nasional. Setahun setelah Joko Widodo menjadi presiden atau pada tahun 2015, nilai proyek pemerintah pusat di Kota Solo mencapai 87,2 miliar atau naik 7 kali lipat dibanding sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.